Memasuki pekan keempat sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sejumlah fakta baru mulai terungkap dari saksi-saksi yang dihadirkan. Namun tak sedikit pula yang memantik tanda tanya. Sidangnya terdapat dua orang saksi yang pertanyaannya dan juga pernyataannya menyita perhatian, ialah Daden Miftahul Haq serta ada Damianus Labakobam. Siapa mereka dan apa pernyataannya di muka sidang kemarin? Nah, berikut kami akan ulas selengkapnya dalam infografis berikut ini. Yang pertama ialah Daden Miftahul Haq. Mantan ajudan Ferdi Sambo ini menjadi saksi untuk 5 orang terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Beberapa fakta tentang Daden diantaranya meski sudah tidak menjadi ajudan Ferdi Sambo dan telah ditarik ke kesatuannya, namun ternyata Daden mengaku masih melayani keluarga Ferdi Sambo atas inisiatifnya sendiri. Perlu digarisbawahi, atas inisiatifnya sendiri. Kemudian fakta menarik lain, Daden pula yang membuka status anak keempat Ferdi Sambo yang mana awalnya disebut oleh ART Susi bahwa anak ini atau anak berusia 1,5 tahun ini merupakan anak kandung dari Putri. Pernyataan itu kemudian sudah dicabut oleh Susi dan sementara Daden menyebut anak keempat Sambo merupakan anak angkat. Lalu kita lihat sosok Daden ini ternyata juga dikenal berbeda dari gambaran kubu Sambo dan juga pengacara Yosua. Kita lihat gambaran dari kedua kubunya ini. Yang pertama dari Arman Haris. Ia mengatakan bahwa Daden merupakan teman curhat dari Brigadir Yosua. Namun berbeda yang dikatakan oleh pengacara dari Yosua, yaitu Kamarudin Simanjuntak, dikatakan ia justru diduga mengancam Brigadir Yosua pada tanggal 21 Juni 2022. Kemudian juga ia yang menghalangi Reza Huta Barat atau adik Yosua untuk melihat jenazah Brigadir Yosua. Kini kami hadirkan kembali potongan pernyataan Daden dalam sidang pemeriksaan saksi kemarin. Maksudnya tidak lagi menjadi ajudan sejak kapan? Udah ditarik ke kesatuan itu sebelum Bapak dijadikan tersangka, Bu. Sebelum Bapak dijadikan tersangka. Betul. Setelah itu dikembalikan lagi ke kesatuan. Betul, Bu. Ya. Siap. Sampai sekarang masih enggak? Sekarang masih diminta. Melayani sebentar. Untuk sekarang masih tidak saudara saksi melayani untuk keluarganya Pak Sambo dan terdakwa Putri dan terdakwa Sambo? Siap, masih, Bu. Masih. Siap. Itu atas perintah atau memang dengan sendirinya? Siap. Atas inisiatif. Pertanyaannya atas perintah atau dengan sendirinya? Atas inisiatif sendiri-sendiri, Bu. Inisiatif. Siap. Selain Daden, sosok yang juga mengundang perhatian publik karena pernyataannya ialah Damianus Labakobam atau Damson. Ia adalah security keluarga Ferdi Sambo. Dalam keterangannya sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, ia menyebut sikap Brigadir Yosua telah berubah sejak menjadi kepala rumah tangga. Kita lihat dulu di sini pernyataan-pernyataan dari Damson kemarin dalam sidang. Ia mengatakan sikap Brigadir Yosua berubah setelah jadi kepala rumah tangga, di mana kepala rumah tangga Ferdi Sambo ini bertugas mengatur sejumlah hal mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga mengatur ART dan gaji mereka. Kemudian yang kedua, Damson mengaku sering diajak ke lokasi hiburan malam oleh Brigadir Yosua. Dan yang ketiga adalah dalam semalam untuk di lokasi hiburan malam ini, Brigadir Yosua dikatakan menghabiskan uang sekitar 5 sampai 15 juta rupiah per sekali datang. Kita dengarkan kembali pernyataan Damson dalam persidangan pemeriksaan saksi kemarin. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu orangnya itu kadang-kadang temperamen. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Terus saya tanya, ada apa Lojo? Kan saya panggil namanya Lojo. Ada apa Lojo? Tapi dia tidak omong apa-apa, dia langsung masuk ke dalam lagi. Tidak ada bicara apa-apa. Kadang kalau saya duduk di situ dia langsung pukul tempat duduk di situ, pukul langsung pergi. Saya tidak tahu menaut. Ada masalah apa saya tidak tahu. Saudara saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Sering itu sekali seminggu atau sekali sebulan atau seperti apa? Kadang setiap malam minggu diajak. Itu kemana saudara saksi? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang. Biasanya pergi jam berapa? Jadi kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur baru beliau ajak, ayo mandi katanya. Kemana bang? Udah kita tenangin otak dulu katanya.
Kemana bang? Udah tinggal ikut aja. Itu yang bayar siapa? Om Joshua Bapak. Om Joshua. Berapa kira-kira dari yang saudara saksi ketahui, berapa satu malam itu membayar untuk ke Brexit Kemang? Pernah habis paling besar itu bisa sampai 15 jutaan. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua disusupi upaya kuasa hukum Verdi Sambo untuk menafsirkan tentang karakter atau kepribadian almarhum Yosua. Ada dua hal yang bertentangan terkait penggambaran wajah Yosua di mata keluarga dan di kubu Sambo. Kita lihat perbandingan dari wajah Yosua yang digambarkan oleh pihak keluarga dan juga di mata ajudan, sopir, dan ART. Di mata keluarga, Brigadir Yosua ini dikenal sebagai sosok yang setia ke perempuan, kemudian juga religius, sopan, dan hormat kepada senior. Lalu di mata ajudan, sopir, dan juga ART, Brigadir Yosua dikenal justru sebagai orang yang pemarah atau temperamental, kemudian suka hiburan malam, tak sopan ke Sambo dan juga Putri, serta bersikap mendominasi. Sementara itu, pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin, kuasa hukum Arman Hanis menyampaikan surat permohonan kepada hakim untuk menggali keterangan saksi tentang dugaan kepribadian ganda yang dialami Yosua. Namun permohonan itu dinilai tidak relevan untuk Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa, karena saksi yang dihadirkan bukanlah saksi yang meringankan terdakwa, dan hakim pun meminta kuasa hukum untuk fokus kepada kasus yang disidangkan, yaitu pembunuhan berencana. Kita dengarkan pernyataan Hakim Wahyu Iman Santosa. Ini ada keberatan saudara mengenai bahwa korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ada kecenderungan memiliki kepribadian ganda. Mohon maaf, kalau saudara mau menanyakan saksi yang berkaitan dengan ini, kita memeriksa di sini saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan perkara pembunuhan. Bahwa saudara mempunyai mau menggali bahwa ternyata korban memiliki kepribadian ganda, silahkan. Kita berikan waktu kepada saudara untuk saksi yang meringankan bagi para terdakwa. Silahkan gali, mau saudara itu silahkan. Tetapi di dalam perkara yang berkaitan dengan ini, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, apa yang memang ada di dalam berkas itu silahkan ditanya, yang tidak jangan ditanyakan. Ini Terakhir kita simak pernyataan kuasa hukum Verdi Sambo Kamarudin Simanjuntak terkait dengan gambaran karakter Yosua hingga tuduhan terhadap Yosua yang disebut memiliki kepribadian ganda. Berikut quote dari Kamarudin Simanjuntak di sini bisa kita lihat. Jadi kalau orang yang diduga punya kepribadian ganda boleh dibunuh gitu. Bodoh sekali dia, apa hubungannya dengan pembunuhan? Yang punya kepribadian ganda itu justru Sambo, kenapa jadi Brigadir J? Itu yang dikatakan oleh Kamarudin Simanjuntak. Nah, pemirsa, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi masih akan berlanjut untuk kasus dugaan pembunuhan berencana Yosua dengan 5 terdakwa yang ada. Kita nantikan fakta-fakta baru di persidangan berikutnya dan berharap tentunya keterangan saksi ini dapat membuka tabir kebenaran terkait kasus ini. Untuk sementara saya kembalikan ke Reza.